Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tafsiril Qurtubi, innallaha yahfadus sholiha fi sab'atin min zurriyati. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat anugerahnya kita pada saat ini dikumpulkan dalam acara ngadres Kitab Al-Hikam. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama lanjutkan derasan kita. Jadi kita di sini ngederas. Kalau ngederas itu Pak Ustadz bukan menggurui, tetapi kita sama-sama membaca dan kita sama-sama memahami, dipahami sama-sama. Wa ila mu'alif hadal kitab Al-Hikam, karya Syekh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah asalkan dari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asarihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke 52. Innama aurada alaikal warid litakuna awihi alaihi waridan. Aurada alaikal warid liyusallimaka min yadil agyar wa yuharriraka min rikil asar. Aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadoi syuhudika. Kata Syekh Ibnu Athaillah di hikmah yang ke 52 ini, beliau berkata, pastinya Allah memberimu anugerah agar engkau bisa mendekat dan masuk ke hadratnya. Yang kedua, Allah memberimu warid agar engkau selamat dan terbebas dari perbudakan oleh sesuatu selainnya. Yang ketiga, Allah memberimu warid agar engkau keluar dari penjara wujudmu untuk masuk
kepadanya. Nah, jadi kalau arti judul itu silahkan beda-beda sesuai yang pas, yang mudah, karena nanti akan ketemunya dalam penjelasan. Di hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah akan memberikan pelajaran bahwa dari satu keadaan ke keadaan yang lain, manusia itu ada sesuatu yang datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah namanya warid. Kalau yang kita lakukan adalah wirid. Dari wirid datang warid. Kalau ini pembahasan tentang ada 3 warid yang datang terhadap hamba Allah. Ada warid untuk mubtadi, untuk yang pertama. Ada warid untuk yang sudah dalam pertengahan. Ada warid yang disebutnya warid terakhir, warid yang ketiga. Ada warid intibah, dibahasakannya itu. Ada warid iqbal, ada warid wisol. Ini masih berhubungan dengan ada cahaya keislaman, cahaya keimanan, cahaya keihsanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aurada alaika ayyuhal mubtadi nurul bidayah. Allah mendatangkan kepada engkau, wahai orang permulaan, mendatangkan cahaya bidayah. Untuk apa Allah mendatangkan cahaya bidayah? Litakuna bihi mukbilan 'alallahi biqalbika wa qalbika ba'da an kunta mudbiran. Allah datangkan nurul bidayah supaya kita menghadap kepada Allah, dohir dan batinnya. Hatinya menghadap kepada Allah, dohirnya pun tubuhnya menghadap kepada Allah. Walitakuna bihi ilallahi taiban bada'an kunta asyan. Dan supaya engkau taubat kembali kepada Allah bagi orang-orang yang berdosa. Wazakiran bada'an kunta ghafilan. Dan supaya engkau dzikir, ingat kepada Allah setelah engkau lalai. Jadi ada orang-orang yang dia itu membelakangi Allah. Membelakangi Allah itu artinya dia selalu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang-orang yang selalu berdosa, melakukan dosa kepada Allah. Ada lagi orang yang selalu berpaling daripada Allah. Nah. Jadi 100% kehidupan orang itu yang diurusnya adalah urusan dunia. Tidak ada urusan-urusan ibadah.
hanya makan, tidur, cari rezeki. Nah, tidak ada dia ingin urusan ibadah kepada Allah. Nah, lalu Allah berikan cahaya yang pertama, yaitu nurul bidayah. Maka orang tersebut berbalik, yang tadinya membelakangi Allah jadi menghadap kepada Allah. Menghadap hatinya, menghadap tubuhnya kepada Allah dengan ibadah. Yang selama biasanya dia maksiat, lalu dia tobat kepada Allah. Yang tadinya biasa dia lalai, lupa kepada Allah, lalu dia selalu jadi ingat kepada Allah. Nah, ini namanya orang yang mendapat cahaya. Kalau bahasa awamnya, orang itu sudah dapat hidayah tuh. Nah, jadi kalau bahasa tasawufnya bukan hidayah, tetapi orang itu sudah mendapatkan cahaya yang pertama, yaitu nurul bidayah. Karena nurul bidayah ini menjadikan seseorang yang membelakangi Allah jadi menghadap kepada Allah, yang menjadikan seseorang yang tukang maksiat jadi taubat kepada Allah, menjadikan orang yang selalu lupa dengan Allah jadi ingat kepada Allah. Itu dia mendapatkan nurul bidayah. Jadi tidak usah kaget, Bu. Jangan kaget. Kalau tiba-tiba ada orang, dia itu tukang dosa, pelaku dosa. Tukang mabok, tukang zina. Tapi tiba-tiba kok jadi orang soleh. Tiba-tiba beberapa tahun gak ketemu, kok dia jadi orang yang ahli masjid, jadi tukang azan. Padahal dulu dia seorang pelacur, sekarang kok dia itu jadi pemimpin ibu-ibu pengajian. Jangan aneh. Karena kalau Allah sudah berkehendak, semuanya akan terjadi. Tetapi kita harus tahu apa yang orang itu dapatkan. Apa, Bu? Yang orang itu dapatkan apa, Bu? Halo? Nurul bidayah. Yang dia dapatkan adalah nurul bidayah. Warid dari Allah. Warid yang pertama. Warid yang pertama. Aurada alaika nurul bidayah. Allah mendatangkan kepada engkau cahaya pertama. Supaya engkau menghadap kepada Allah. Yang tadinya membelakangi Allah. Supaya engkau taubat kepada Allah. Yang tadinya pelaku maksiat. Supaya engkau ingat kepada Allah. Yang tadinya engkau lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu semuanya sedang berproses. Bukan hanya urusan dunia. Urusan manusia baik dan tidak baik pun sedang berproses. Jadi tidak semua orang yang sekarang jadi orang soleh dari dulunya soleh. Tidak ada di antara kita yang lebih kejam daripada para sahabat. Para sahabat ada yang sampai membunuh anaknya, dikubur hidup-hidup. Kan di sini di RFM nggak ada orang tua yang mengkubur anaknya. Betul nggak, Bu? Betul, Pak Ustadz. Nah, para sahabat itu sampai mengkubur anaknya hidup-hidup. Tetapi kalau Allah sudah berikan nur, cahaya, langsung taubatan nasuha. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang mendapatkan nurul bidayah? Yang pertama kan nurul bidayah. Warid yang pertama adalah nurul bidayah.
apakah seseorang mendapatkan nurul bidayah ada sebabnya? Dijawab oleh pensarah kitab. Wazalika imma bisababi zuriyati thayyibah. Ya, seseorang mendapatkan nurul bidayah ada sebab-sebabnya. Ada kalanya sebab dia mendapatkan nurul bidayah bisa babi dzurriyyati thayyibah, sebab keturunan yang baik. Bisa saja ini karena kesolehan kakeknya, buyutnya, moyangnya. Kan suka ada yang begitu. Anak ini bandel sekali. Itu sedang proses, Bu. Sedang berproses. Belum tentu mau selamanya begitu. Tiba-tiba ada yang suka dapat hidayah langsung. Yaitu mendapatkan nurul bidayah. Jadi spontan. Jadi berbalik arah. Jadi orang soleh. Ada kalanya karena baiknya turunan. Baiknya turunan. Rasulullah SAW bersabda dimuat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Innallaha yahfadu sholiha bi sab'atin min dzurriyyatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memelihara, menjaga orang-orang soleh pada 7 keturunan-keturunannya. Jadi kalau kita sekarang diberikan anugerah oleh Allah, rajin ibadah, bangun malam, jangan merasa rugi kalau kita nih doa-doa seperti belum diijabah. Karena kesolehan orang itu akan pengaruh terhadap anak cucu kita. Bisa saja tidak ketemu oleh kita, turunan kita yang akan merasakannya. Termasuk orang-orang yang mendapatkan nurul bidayah ini pun begitu. Karena orang tuanya orang-orang soleh. Suatu saat anak itu akan mendapatkan nurul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama. Au kasrotis sodakoh, atau yang kedua sebabnya itu orang ini banyak sedekah. Sholat jarang. Orang ini sholat jarang. Ibadah jarang. Puasa, kadang enggak. Dosa komplit. Mabok, zina, segala dosa-dosa dilakukan. Ibadah jarang, dosa komplit dilakukan. Tetapi aneh, ada satu keanehan. Orang ini senang bersedekah. Luar biasa. Allah tanamkan di hatinya rasa senang berbagi. Senang sedekah. Padahal perbuatannya buruk. Tidak ada perbuatan yang baik. Bukan ahli ibadah, tapi ahli maksiat. Tapi orang ini punya kelebihan. As-sakhiyun. Pemurah. Tidak boleh mendengar orang lain susah, hatinya tergugah. Tidak boleh melihat mendengar orang lain menderita, hatinya tergugah. Nah, berkah dari pemurahnya itu, orang tersebut di akhir-akhirnya bisa diberi oleh Allah nurul bidayah.
sehingga dia begitu akhirnya tetap sejauh manapun hidupnya dalam maksiat akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Bu. Ini bukan tanpa dalil, ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahob tajabau andan bisahi." Jangan mendekat atau merengganglah engkau daripada dosa orang pemurah. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang pemurah membuat dosa, jangan diikutin. Karena beda. Bedanya bagaimana? Fa innallaha ahidun biyadihi kullama asar. Karena Allah memegang tangannya setiap kali ia tergelincir. Jadi sejauh manapun orang pemurah tergelincir, ditolong lagi oleh Allah. Balik lagi, kembali lagi. Mendapatkan nurul bidayah. Maksudnya, tajafau andan bisahi itu menjauhlah dari orang pemurah yang berbuat dosa, artinya jangan kita ikut-ikutan seperti dia begitu. Karena dia itu ada bedanya. Bedanya apa? Setiap dia tergelincir, dia ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tuh, Bu, sebabnya mendapatkan nurul bidayah? 1. Halo? Yang pertama apa? Halo. Ya. Yang pertama, turunan yang baik. Yang kedua, senang bersedekah. Pemurah. Nah. Hubus solihin, atau cinta terhadap orang-orang soleh. Orang ini terkenal. Orang brengsek. Kalau kata orang Sunda, tukang bobok, tukang tarok. Pokoknya dosa apapun ia lakukan. Hampir semua maksiat ia lakukan. Soal ibadah jangan ditanya. Enggak pernah. Jarang. Nah, cuma orang ini ada satu kelebihan. Kelebihannya dia itu aneh. Diberi keanehan oleh Allah. Dia cinta dengan orang-orang soleh. Kalau melihat orang soleh, senang dia. Kalau dengan urusan orang soleh, mau dimanapun ada, dia itu datang silaturahmi. Mendengar ada orang soleh, dia silaturahmi. Dia tabaruk. Dikunjunginya. Jadi dia mencintai orang-orang yang soleh. Nah, orang soleh ada yang mengganggu, dia yang paling depan menjaga. Kecintaan terhadap orang soleh ini suatu saat akan menjadikan sebab datangnya nurul bidayah. Jangan kaget. Satu saat kalau orang ini jadi orang baik. 3 tuh sebabnya. Awil ilmi, atau ilmu. Maksudnya bagaimana ilmu? Orang ini pelaku maksiat. Dia sedang jauh dari Allah. Dia sedang banyak melakukan maksiat-maksiat. Tetapi ada kelebihannya.
dia punya ilmu, dia pernah mondok, dia pernah belajar, dia mengerti tentang ilmu agama. Tetapi saat itu dia sedang bergelimang dalam dosa. Nah, ini pun sama. Sebab punya ilmu, jangan aneh kalau suatu saat Allah beri nurul bidayah. Sehingga dengan nurul bidayah tersebut, dia menjadi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ittaqu zallatal alim wang taziru fai'atah. Kata Rasulullah SAW, takutlah engkau dengan ketergelinciran orang-orang alim. Tunggu dia akan kembali kepada jalan yang benar. Jadi sababiah seseorang punya ilmu agama, sejauh apapun dia berproses dalam hidup, bergelimang dengan dosa, satu saat dia akan kembali ke jalan yang benar melalui mendapatkan nurul bidayah. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada jaminan tidak tergelincir dari perbuatan dosa. Kecuali Nabi dan Rasul. Wali pun tidak ada jaminan. Kullu bani Adam khata'un. Kata Rasulullah SAW, setiap manusia itu berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang alim, mengerti agama, tapi berbuat dosa, tidak aneh. Karena namanya juga manusia, bukan malaikat, bukan nabi. Tetapi yang aneh itu adalah orang yang dosa tidak mau tobat. Kalau orang berdosa mah nggak aneh, namanya juga manusia. Tetapi yang aneh itu dia berdosa tapi tidak tobat. Nah itu yang aneh. Ayo ibu-ibu ulangi lagi. Udah berapa tuh? Satu, sebabnya itu orang mendapatkan nurul bidayah. Satu, apa Bu? Keturunan yang baik. Yang kedua, banyak sedekah. Yang ketiga, apa Bu? Yang ketiga, mencintai orang soleh. Yang keempat, mempunyai ilmu agama. Nah, baru 4. Du'ais sholihin. Terus yang selanjutnya, yang menjadi sebab seseorang mendapatkan nurul bidayah adalah doa orang soleh. Bagaimana maksudnya? Orang ini tukang dosa. Melakukan riba lah. Dosa ini, dosa itu. Ibadah jarang tapi dosa banyak. Tetapi ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Ini orang tuanya, kalau anaknya, orang tuanya ini dia terus setiap ketemu orang soleh, tolong doakan anak saya biar jadi anak yang soleh. Ketemu dengan orang soleh, tolong doakan Pak Yai anak saya biar jadi orang soleh. Ketemu lagi dengan orang soleh, tolong doakan anak saya biar jadi orang soleh. Setiap ketemu dengan orang soleh, dia memohon doa, didoakan anaknya soleh, atau suaminya soleh, atau istrinya soleh. Nah, doa dari orang soleh itu menjadi sababiah datangnya nurul bidayah. Satu saat, jangan aneh kalau tiba-tiba anak tersebut berubah jadi anak yang soleh. Itulah dia anak mendapatkan nurul bidayah. Kalau kata ibu jawabnya,
anak itu mendapatkan hidayah, itu masih perlu penjelasan. Kalau kita jawabnya, oh dia mendapatkan cahaya pertama dari Allah. Atau bahasa Arabnya nurul bidayah. Nah itu baru ilmiah jawabannya. Oh itu jawaban hasil ngaji berarti. Au bi musibatin asabathu. Entah yang kelima atau yang keenam nih. Nah, seseorang mendapatkan nurul bidayah itu ada lagi sebabnya, yaitu ada musibah yang menimpa dirinya. Orang ini kelakuannya macam-macam maksiat. Mencuri lah, mabok, judi, zina, makan riba, jadi rentenir. Segala dosa ia lakukan, ibadah tidak pernah ia lakukan. Dosa komplit ia lakukan. Tetapi satu saat ia diberi musibah oleh Allah. Hartanya hilang. Atau bangkrut usahanya. Atau keluarganya ada yang meninggal. Atau kecelakaan. Apa saja musibah yang membuat dirinya kaget. Terkadang melalui cara itu Allah berikan nurul bidayah. Setelah dia kecelakaan, dia jadi orang yang baik sekarang. Dia jadi orang yang cinta dengan agama. Dia jadi ahli ibadah. Setelah usahanya bangkrut, sekarang dia dekat ke pengajian. Jangan aneh, itulah sebab yang menjadi datangnya nurul bidayah. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, aurada alaika nurul wasatiyah. Yang pertama adalah nurul bidayah. Sudah beres. Yang kedua, aurada alaika nurul wasatiyah. Yang kedua, Allah datangkan kepadamu nurul wasatiyah. Cahaya pertengahan. Apa cahaya pertengahan? Litakuna bihi mustagilan bizikrihi mustaghilan bil a'mali sholihah mu'tamidan 'alallah muhibban lahu. Setelah diberi nurul bidayah, orang ini kalau ditolong oleh Allah diberi lagi nur, cahaya lagi. Yang kedua yaitu nurul wasatiyah. Nurul wasatiyah ini supaya apa? Supaya dirinya itu sibuk. Sibuknya beda. Sibuknya dengan amal-amal soleh. Dan hatinya berpegang kepada Allah. Dan cintanya jadi cinta kepada Allah. Nah jadi tiba-tiba cinta kepada Allah. Tiba-tiba senang ibadah. Sibuk dengan ibadah. Ini orang yang sudah mendapatkan nurul bidayah, satu saat bisa mendapatkan lagi nurul wasatiyah. Cahaya yang kedua. Kalau cahaya yang kedua ini, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan orang ini sibuknya dengan Allah, sibuknya dengan amal soleh, sibuknya hanya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ada sebabnya. Ada sebabnya. Apa yang menjadikan seseorang sibuknya jadi sibuk dengan Allah, sibuk dengan amal soleh, mencintai Allah. Wa dzalika imma bisababi taubatis shadiqah wa kasratiz zikri wat tafakkur. Yang menjadi sebab seseorang mendapatkan nurul wasatiyah adalah dia taubat yang benar, taubatan nasuha. Jika seseorang taubatnya benar-benar taubat kepada Allah, lalu dia berzikir, banyak berzikir, banyak bertafakur, nah itu akan menjadikan sibuk dengan akhirat, sibuk dengan ibadah, dan berpegang, bertawakal hanya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama tadi, nurul bidayah. Datang kepada seseorang yang selama ini dia maksiat, lalu dia tobat. Nah, tobat yang benar-benar. Maka berkah dia tobat yang benar-benar, berkah banyak dzikir, berkah banyak tafakur, lalu Allah beri lagi cahaya yang kedua, yaitu nurul wasatiyah. Sibuknya dengan ibadah. Aurada alaika nuron nihayah litakuna bihi alallahi syahidan wa an ghairihi ghaiban wa dalika sababun hubbillahi iyaka fajalaka min ahli musahadata. Yang terakhir, Allah datangkan kepada engkau nurun nihayah, cahaya yang terakhir. Jadi pertama nurul bidayah, lalu yang kedua nurul wasatiyah. Nah, karena ada nurul wasatiyah ini, orang ini jadi sibuk amal soleh. Sibuk amal soleh. Dengan disibukkan amal soleh, banyak dzikir, banyak wirid, maka Allah beri lagi cahaya yang ketiga, yaitu nurul nihayah. Nurun nihayah. Dengan nurun nihayah ini, dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa melihat sesuatu, selalu jadi ingat kepada Allah. Melihat makhluk, hatinya ingat kepada Allah. Mendengar makhluk, hatinya ingat kepada Allah. Melakukan apapun, dia tidak lupa bahwa Allah lah yang berkehendak. Allah lah yang memampukan diriku. Dia merasa bahwa dirinya selalu tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidupnya dia hanya dijumpakan dengan jamalnya Allah dan dengan jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terang benderang hatinya. Kalau dia seorang pembisnis dapat untung, Allah yang memberikan untung. Kalau dia seorang pembisnis, dia sedang dalam kerugian, semuanya takdir Allah. Sehingga orang yang sudah mendapatkan nurun nihayah, hidupnya tenang, hatinya tentram, karena hatinya hanya dengan Allah. Hatinya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tiga cahaya ini, ibu bapak sekalian, kalau kita ulangi, ada cahaya permulaan, ada cahaya pertengahan, ada cahaya terakhir. Nah, cahaya permulaan diperjuangkan. Ada sebab-sebabnya. Apa perjuangan mendapatkan cahaya pemula? Cahaya pertama adalah dengan menjadi seorang pemurah, dengan mencintai orang-orang yang soleh, dengan dia mempunyai ilmu-ilmu agama, dengan banyak meminta doa-doa orang soleh, dan dengan sabar dan ridho atas musibah yang menimpa kepada dirinya. Nah, ini menjadikan sebab mendapatkan nurul bidayah, cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua, kita menjadi sibuk dengan ibadah. Tidak ada kesibukan kita urusan-urusan dunia dibandingkan dengan akhirat, sibuk urusan akhirat. Nah, kesibukan kita adalah urusan amal soleh saja, urusan ibadah saja. Nah, kita jadi cinta kepada Allah. Kita jadi berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita mendapatkan
nurul wasatiyah. Yang kemudian yang terakhir, semuanya semata-mata pemberian Allah. Kalau sudah diberi nurul bidayah, diberi lagi nurul wasatiyah, maka yang terakhir Allah beri nurul nihayah. Kita bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala pada segala macam sesuatu apapun. Jadi setelah itu kita baru menjadi manusia yang komplit, manusia yang muslim, mukmin, dan muhsin. Menjadi orang Islam, orang iman, orang ihsan. Menjadi manusia yang dohir dan batinnya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya itu. Turunan-turunan kita semua mendapatkan cahaya nurul bidayah, nurul wasatiyah, dan nurul nihayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.